Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk Anda yang ingin mempelajari SAP PP, nanti Anda bisa lihat situs saya di sapindonesia.net ya. Di sini saya membahas silabus SAP PP Modul mulai dari master data, kemudian planning proses, kemudian MRP, dan production order execution. Dan yang terakhir adalah configuration. Tentu saja pembahasan di sapindonesia.net ini durasinya tidak lama, sekitar 10 sampai 15 menit. Akan tetapi untuk Anda yang ingin lebih fokus, serius mempelajari SAP PP Modul, saya mengajak Anda untuk masuk ke member area. Di situ nanti akan saya berikan SAP PP mulai dari file PPT, kemudian penjelasan dari saya juga, dan bagaimana penyelesaiannya di sistem SAP. Jadi betul-betul materinya itu bukan saja di konsep bisnis, di file PPT, juga kita akan terapkan di skenario dari sistem SAP itu seperti apa modelnya, konsepnya. Tentu saja ini harapan dari saya, Anda yang mempelajari SAP PP Modul, kita berharap ingin meningkatkan lebih gitu ya. Lebih itu dalam pengertian kalau hanya sekedar user, tentu saja itu banyak batasan untuk pemahaman SAP PP-nya. Tapi kalau Anda untuk menjadi seorang konsultan adalah suatu hal yang mutlak, Anda harus pahami konsep bisnis proses ya, secara detail, secara dalam. Baru setelah itu Anda bisa melakukan proses configuration, yang mana ini nanti configuration itu adalah hasil kesepakatan antara konsultan dengan company-nya pada saat blueprint gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi jika Anda memang ingin serius mempelajari SAP PP Modul, saya ajak Anda di member area ya. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang batch management, batch classification. Nah, ini dia gambaran dari batch classification, di mana dalam classification system ini di awal kita create karakteristik ya. Jadi membuat karakteristik dulu. Tadi kita sudah membuat karakteristik ZPH underscore batch management sama Z color underscore batch management. Kemudian panahnya ke bawah ini setelah membuat karakteristik dengan CT04 ya di sini. Kemudian Anda lanjutkan dengan membuat kelas ya. Di mana kelas di sini adalah kumpulan dari karakteristik ya. Setelah karakteristik dibuat, kemudian Anda masuk create class. Tiketnya adalah CL01 ya. Lalu setelah membuat kelas, kemudian setelah di-assign ya kelasnya, dari kelas itu nanti Anda masukkan karakteristiknya ke dalam kelas ya. Lalu yang terakhir nanti Anda tempelkan di material master ya. Kita untuk lebih pahamnya nanti kita lihat SIT saya yang sudah saya buat ya. Kita lanjutkan SIT saya. Nah, ini dia. Jadi kemarin kita sudah membahas bagaimana cara membuat karakteristik dengan tiket CT04 ya. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat kelas ya. Membuat kelas, tiketnya adalah CL01. Di mana kode kelasnya saya membuat
batch ya, misalnya ini batch minuman gitu ya. Kemudian pada saat enter Anda masukkan di sini penamaan dan class type ya. Class type-nya jangan lupa di sini adalah 023. Ini adalah kelasnya batch. Kemudian pada basic data masukkan description, ini status ya, statusnya release atau 1 di sini. Kemudian kelas grupnya yang general, kebetulan general modelnya ini. Kemudian setelah itu Anda lihat di kelas ya, di karakteristik, sorry. Di dalam kelas itu nanti Anda pindah ke tab sub menu char ini, char karakteristik. Nah, nanti di karakteristik Anda tempelkan dua-duanya, Anda assign dua-duanya yang sudah dibuat di CT04 yaitu karakteristiknya. Ya, Anda masukkan di sini. Boleh 1 atau boleh 2 karena kita kan mau mencoba dua-duanya kita masukkan. Yang ZPH sama ZColor ya. Oke. Setelah Anda masukkan kemudian save ya. Kemudian di save. Lalu berikutnya adalah Anda masuk ke Change Material Master ya di MM02. Ini contoh materialnya adalah Coca L99. Pada views classification ya. Di sini ada nanti Anda cari, harus ketemu ya. Kalau nggak ketemu Anda masuk ke MM01. Ini harus ketemu. Kalau nggak ketemu berarti belum dipasang viewsnya, Anda masuk ke MM01. Kebetulan saya udah ada jadi MM02. Kemudian pada di classification di sini. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Material, kemudian class type ya, 023. Kan tadi kita samakan ya, jadi di material 023, di kelas juga batch yang 023 ya. Nah, di sini assignment-nya dari kelas drink batch ya. Tadi kita udah bikin di kelas adalah drink batch, maka secara otomatis karakteristiknya akan masuk ke sini. Ya, ketika Anda masukkan drink batch, maka karakteristiknya udah masuk, udah nempel di dalam material. Jadi material ini sekarang kemudian Anda save gitu ya. Setelah save, maka material ini sekarang mengandung kelasnya ini drink batch, di mana kelas dari drink batch ini ada karakteristik ZPH dan ZColor. Oke. Setelah itu kita uji ya. Kita uji apakah sudah berfungsi belum, karakteristiknya sudah muncul apa belum. Caranya Anda buat dengan create new batch ya. Code-nya adalah MSC1N. Jadi kita coba buat batch secara manual. Akan tetapi secara proses juga nanti kalau ada material ya, ada material yang di production order menggunakan material ini, maka kelasnya akan ikut. Ya, untuk membuktikannya kita coba secara manual aja, tidak masalah. Ini MSC1N, nanti Anda masukkan material, kemudian ketika enter nanti akan tergenerate nomor material yang internal otomatis. Kemudian kelasnya akan masuk ya. Berikut kelasnya akan masuk dan Anda tinggal diberikan isian. Nah, isian untuk pH-nya di sini 9, pH-nya misalnya 9, sedangkan color-nya adalah yellow. Ini sebenarnya yang ZPH Anda bisa input, kita tadi udah range dari 7 sampai 14 ya. Sedangkan color-nya kan tadi di sini kalau Anda nanti ada inputan, di sini ada pilihan sesuai yang kita assign ya. Oke. Nanti setelah itu ini maksudnya adalah material yang Coca L99 dengan batch yang ini ya, karena create batch baru, maka kita pH-nya 9 dan warnanya kuning misalnya gitu. Kemudian Anda save, nanti Anda bikin lagi MST1N, katakanlah batch-nya 447.
pH-nya misalnya 7, warnanya black begitu ya, dan seterusnya ya. Nanti Anda save, maka itu maksudnya akan tampilan seperti itu. Oke, saya kira pembahasan tentang apa tadi, batch classification sudah kita tuntaskan ya, dan sudah saya buatkan juga SIP-nya. Nanti Anda tinggal download aja di mana, di sini juga saya sudah ada. Nanti Anda download di sini batch classification file SIP-nya. Nah, di sini ya, Anda ambil aja untuk Anda pelajari cara-caranya. Oke, saya kira itu dulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke materi yang berikutnya tentang materi terakhir ya, tentang batch ini, yaitu tentang save life. Ini juga penting, harus Anda pahami konsepnya. Setelah save life, nanti kita akan membahas secara pelan-pelan ke batch determination. Nah, ini juga penting di SAP PP agar Anda tahu bagaimana konsepnya, cara pembuatannya, step-stepnya. Nanti saya bikin SOP-nya seperti yang file PDF ini agar Anda bisa mengikuti pola-polanya. Bagaimana cara membuat batch determination ya. Mudah-mudahan manfaat ini buat Anda ya. Mudah-mudahan juga Anda bisa mengerti. Kalau memang tidak paham ya boleh masuk ke member area gitu ya, untuk saya coaching lebih dalam lagi ya, dengan harapan sih Anda mempunyai SAP servernya sendiri ya, agar lebih mudah, sedangkan saya hanya memberikan materi dan arahan aja. Itu saja pembahasan tentang batch classification ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.